Kemudian kami hormati para pimpinan atau ya, Kepala Desa Klaten Gambira, Kepala Desa kita berseru Indonesia bersatu, hiduplah Indonesia Raya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi termasuk permasalahan dengan yang berkaitan dengan rumah kos serta yang terkait dengan amanat Kecamatan Barat Rock. Dulu di situ itu ada pabrik pakaian dalam ya, itu juga punya rumah kos bagi untuk karyawan. Jadi memang dulunya tata letak bangunan dan mungkin aturan-aturannya tidak terlalu membatasi mereka. Namun demikian ketika dari salah satu anak mahasiswa kita akhirnya itu terlibat sesuatu dengan entah itu sesama mahasiswa atau orang luar, tentunya hal ini tetap dibawa-bawa nama alma maternya. Itu pada pagi hari ini ya, kita dikumpulkan di sini ya. Mohon adanya saran masukan yang terbaik dari Bapak Ibu sekalian yang hadir terkait dengan tata tertib akan mengakibatkan pelanggaran norma atau hukum, apalagi kalau yang kos itu masih muda-muda. Kita sebagai orang tua tentunya juga punya anak ya, yang seperti mahasiswa dan lain sebagainya, berangkat dari rumah pamitnya kuliah dengan harapan pulang itu bisa mewujudkan cita-cita ya, perguruan tinggi yang ada. Ini khususnya dari Indonesia yang sudah 2 gelombang ini mau 3 gelombang ini, mahasiswanya semakin lama semakin banyak. Tentunya juga perlu adanya pengawasan baik dari kepala desa, perangkat desa, RW, RT. Nah, ini harus ada pengawasan karena apapun kita itu adalah memakai adat ketimuran. Instrumen yang ada di peraturan atau di keputusan Bupati Magetan nomor 100.3.4.2/384 dari KP garing 403/013/2024 ini ya. Kita olah rumah kos dilakukan oleh pemilik rumah kos. Jadi nanti datanya mungkin Bapak ya. Jadi banyak sekali rumah kos yang ditinggal begitu saja gitu. Ini. Nah, berikutnya ini yang poin 5 yang akan kita kerjakan hari ini, menyediakan blanko isian. Nih, mohon izin nanti kita akan membahas ini khusus tentang ini. Jadi pengirim dari peraturan ini, blanko isian, lalu blanko isian. 2 hal ini yang akan kita rampungkan, lalu akan membahas 2 komponen ini jadi format dan tata tertib. Ngaten nggih, mohon izin teman-teman bisa dibagikan ini ya. Kita menyediakan draftnya, tinggal nanti kita membahas ngaten kesannya cepat. Yang pertama, setiap mahasiswa menyerahkan fotokopi KTP atau identitas diri yang sah dan KK, gitu ya. Dijadikan satu nggih, dan KK di kamarnya cocok, gitu. Karena harga kamar itu di peraturan bupati ini juga dibahas asas kepatutan. Berikut yang melunasi biaya kos kita cantumkan dalam untuk bukti ini juga bisa dipakai sebagai dasar pengelola kos melaporkan kepada pemilik. Jadi terkait dengan poin ini kan banyak terbatas penerima dan penerima kos. Terus
di tempat tinggalnya sementara itu nggak ada hour datanya sama sekali. Nggak ada data. Semua yang ada di masyarakat Panjenengan semua, kapan dianggap pantas dan tidak pantas? Apakah cukup jam 9 atau boleh jam 10? Batas akhirnya. Menerima tamu di ruang tamu. Menerima tamu di ruang tamu sebaiknya jam 9 maksimal atau jam 10. Monggo Pak Agus. Jam 10 maksimal karena jam 9 sekarang ini masih sore katanya. Ini kan masih sore. Jam 10 maksimal, ada yang keberatan? Betul ya? Pripun Pak Sekda? Betul ya? Baru ada sebentar? Betul ya? Jam 10. Kalau terjadi extend, jadi lalu dilarang membawa teman menginap di kamar kos tanpa seizin. Sepakat ya? Jadi biar nanti listriknya tidak bengkak karena kita nginep itu mesti numpang mandi. Ketika numpang mandi, sanyonya jalannya lebih tambah. Nggih, matur nuwun sanget Bang Lurah. Nggih, Bang Lurah Tanjung Spreng ini luar biasa. Nggih. Jadi kita para senior mencoba membangun peradaban baru ngaten nggih Bang Lurah nggih. Jadi Mas Pati ini tetap harus indah, bahkan lebih indah dibanding sebelumnya, dan orang akan terus merekomendasikan anak-anaknya untuk sekolah di Mas Pati, dan di situ kemudian warga anak ini biar merasa menjadi rumah sendiri. Kemudian dilarang membuang tisu atau pembalut di dalam kloset. Mengapa ini penting? Karena ini menjadi sumber malapetaka juga di kampus kita ini bolak-balik. Jadi mohon maaf. Tempat sampah. Jadi kadang itu mereka itu tidak ada tempat sampah. Misalnya kamar mandi itu harus ada tempat sampahnya. Kemudian di dalam kamar ya harus ada tempat sampahnya. Terus nanti yang di tempat yang besar itu di lingkungan. Jadi kalau tidak itu kadang mereka itu membebankan kepada anak kos karena sifatnya dia di situ juga sementara. Tanpa terkecuali ini nanti akan berdampak kepada mekanisme penyelesaian pelanggaran moral ini. Jadi yang poin 1 ini wajib hukumnya harus ada bunyinya. Jadi asusila. Kemudian mengkonsumsi narkoba dan miras. Mungkin ada tambah lagi bahasanya. Ini banyak sekali beri dan mengedarkan. Mengedarkan, iya. Mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba, miras dan sejenisnya. Langsung kita koreksi di sini. Berikutnya, dilarang membunyikan radio tape dan bunyi-bunyian lain yang terlalu keras sehingga mengganggu penghuni lain. Ini ada. Lalu dilarang. Dan masing-masing desa itu kan sudah ada peraturan. Jadi dalam hal ini hanya nanti kami berharap ada penekanan dari kampus dan mahasiswa, dan kami nanti akan juga akan berikan penekanan kepada warga masyarakat yang nanti mengelola rumah kos. Jadi seperti itu, sehingga nanti bisa bentuk. Jadi kami nanti yang di desa akan memberikan edukasi kepada melalui Pak RT yang kita bahas, kemudian pengelola kos-kosan itu nanti kan juga nggak boleh. Kita hanya berusaha untuk mensinkronkan aja. Jadi mahasiswa juga ada penekanan ketika nanti pengelola di masing-masing desa itu ada aturan-aturan main yang nanti disampaikan kepada calon penghuni kos. Ini mahasiswa sudah tidak kaget. Jadi seperti itu. Orang tua, nama orang tua, ini nomor HP orang tua, lalu universitas, prodi apa, NIM-nya berapa. Kira-kira kalau ada sesuatu, penjenengan cekap dengan data ini.
Cekap ya, sudah ada nama orang tuanya, sudah punya HP-nya juga. Kan dari berbagai pihak itu tujuannya baik gitu. Politik. Jadi kalau mungkin berkenan Ibu, mungkin nanti bisa tangan, mungkin setiap bisa nanti bisa tangan nomor admin dari kampus. Seandainya nanti ada sesuatu yang bisa disampaikan, ketika ada insiden, dan nanti bisa di kampus. Jadi bahwa Ibu kalau memang berkenan nanti ada admin yang mungkin bisa dihubungi. Baik, Bapak. Kos itu sekali-kali ngecek Pak, ini anaknya beneran atau anak-anakan gitu. Jadi kadang-kadang anak ini nakal. Jadi pernah terjadi begini nih di kampus utama ini. Anak ini bandel sekali, kena DO. Orang tuanya dikirimi foto wisuda. Jadi gambar mereka pakai toganya temannya itu dikirimkan. Lama semakin banyaknya mahasiswa yang notabene dari berbagai daerah, mereka akan membawa. Saya hanya sedikit usul terkait dengan karyawan yang notabene misalkan petugas keamanan ataupun kebersihan bisa diambilkan dari desa-desa di sekitar Masjid. Karena apa? Ke depan jika terjadi sesuatu hal bisa, misalkan contoh di Surabaya ada 1 atau 2 karyawan. Jika ada mahasiswa yang tinggal di Surabaya, jika ada sesuatu kan langsung bisa berkoordinasi. Mungkin dengan itu sekarang. Oke, matur nuwun Bapak Ibu. Di sini kan jika pembeli kos melanggar hal tersebut ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini saya rasa ini kalau kita membuat seperti ini kurang detail. Biasanya kalau misalkan kita mau menertibkan itu harusnya kalau bisa itu hanya itu saja. Itu semua pemilik kos itu disadarkan. Jadi tidak ada perbedaan dengan yang lain. Kaitan dengan sanksi. Hubungannya dengan Siap. Ini yang asusila tadi. Kira-kira mekanismenya seperti apa? Nanti kita akan terapkan, gitu. Tapi kan masih belum dibahas sekarang. Kemudian pelanggaran pelecehan seksual, ya kan? Pelecehan seksual. Yang kabungan itu 143 pengelola itu. Jadi nanti kalau misalkan tidak cukup di sini bisa di UNESA, biar jadi satu, kita pahamkan, biar bahasanya sama. Jadi mudah-mudahan bisa Agustus ini nih, Bapak Ibu kersane cepat ngaten. Akan ketemu pemilik kos lebih banyak dari mahasiswanya. Karena ya, yang ini yang perguruan tinggi yang sudah jalan itu begitu. Nah ini nanti kita bisa bekerja sama Pak ke depan, karena kami ini kan PTNBH ya. PTNBH itu artinya seperti PT istilahnya. Oke, baik. Ngaten nggih. Saya pengelola kos ini juga kan itu sudah ngumpulin KK sama KTP itu sekalian di ini bandingkan ini dia bawa KK KTP. Kalau enggak itu bisa nggak hubungan Pak RT. Oke, baik. Itu cukup kita ya Pak. Oke, baik. Ini berarti anak-anak kos itu yang rak buku, yang ini, yang itu kan banyak. Yang ini yang di tengah ini. Ini ketika saya yakin ketika itu ditempati, maka barang-barang itu berada di lorong itu. Gitu. Jadi ketika ini kok kecil banget ya, itu jawabannya begitu. Nah saya memaklumi karena memang belum ada edukasi ini, belum ada syarat-syarat perizinan. Jadi mungkin itu ada lagi? Ya cukup ya. Monggo dari Mbah Tanjung Supreh. Saya sudah menawarkan rumah saya 2 lantai. Dulu dapat kamar, sekarang dia kamar. Yang kamar itu untuk ruang tamu, kemudian ruang yang besar untuk mobil masuk. Nah ini nyon bangun kan saya mohon kalau ada mahasiswa ingin kontrak kami persilakan dengan catatan kalau cewek semua, kalau cowok semua. Dan catatan terakhir saya mintanya orang Islam, orang Kristen tidak boleh. Magetan terdepan.